warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo saudaraku, malam ini kita spesial. Welcome to Bintai, bincang santai bersama Pramunesa. Perkenalkan, saya Retno Nurusona dari anggota Pramuka Unesa 2414. Saudaraku, malam ini kita diberi kesempatan untuk berbincang santai dengan Kak Robi. Halo Kak Robi. Halo, Retno, kabar? Beliau ini adalah anggota dari Pramuka Unesa sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua DKD Jawa Timur periode 2021-2025 ya Kak ya? Wah, spesial nih. Halo Kak Robi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Retno gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Kak. Ini Kak Robi senyumnya semakin manis saja nih Kak. Kok iya? Ngomong ini kesibukannya apa sih Kak? Iya, jadi kebetulan saya sudah lulus kuliahnya dan sekarang sudah bekerja, sedang bekerja, dan ya itu kesibukannya sehari-harinya bekerja kebetulan di ITS ya, di desain grafis, dan juga sebelumnya menjabat jadi Ketua Dewan Kerja Daerah DKD Jawa Timur, dan untuk saat ini sudah selesai. Jadi kesibukan sekarang hanya kerja aja sambil freelance, sambil yang lainnya. Keren sekali nih anggota Pramuka Unesa satu ini. Keren. Oh ya Kak, sebelum kita lanjutin podcast pada malam hari ini, boleh dong Kak kenalin terlebih dahulu biar saudaraku itu lebih mengenal siapa sih Kak Robi itu. Monggo Kak. Oke, sebelumnya teman-teman, halo apa kabar? Calon anggota Pramuka Unesa atau mungkin saudaraku di Pramuka Unesa atau pemirsa di channel YouTube Pramuka Unesa dimanapun berada, kenalin, saya Robi Pradana, Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Timur 2021-2025, nanti baru purna di 2023 ini, dan juga sebagai anggota Pramuka Unesa juga di Pramuka Unesa Pasar Tiga tentunya. Dan untuk kesibukan saat ini tadi sudah dijelaskan, saya membaca sambil nyambi yang lainnya juga, relay dan lain sebagainya lah. Ya, hitung-hitung mengaplikasikan pengalamannya untuk pengalaman di Pramuka tentunya ya, untuk menjadi lebih bermanfaat di masyarakat. Seperti itu. Wih, keren sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, apa sih hal menarik di Pramuka tingkat perguruan tinggi daripada di tingkat perguruan sebelumnya yang menjadikan Kak Robi itu mau ikut lagi gitu, padahal udah di tingkat kuliah? Oke, yang jelas satu seneng ya. Ya. Saya senang ikut Pramuka, banyak pengalaman banyak. Itulah yang kalau saya seorang Pramuka pasti akan menyebutkan hal itu. Tapi untuk teman-teman yang belum pernah bergabung Pramuka di perguruan tinggi, terutama atau sebelumnya di SMA, di SMP belum pernah, siaga penggalang penegak belum pernah, dan sekarang sedang kuliah dan ingin mungkin mencoba organisasi utamanya Pramuka. Pramuka ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi, karena sudah saya langsung ke poin, di dunia kerja karakter seorang itu sangat diperlukan dan sangat menentukan dia berada. Ya, betul. Dan Pramuka itu adalah salah satu organisasi di mana fokusnya itu adalah pendidikan karakter. Jadi kita itu bukan organisasi kepemudaan, pergerakan seperti mungkin BEM, himpunan atau organisasi yang lainnya ya, tapi kita itu fokusnya satu. Fokusnya adalah organisasi tentang pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan ketika nanti teman-teman sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, seperti itu. Jadi itu yang saya cari, pendidikan karakter itu. Sebenarnya Pramuka itu lengkap gitu ya Kak, nggak cuma belajar organisasinya, tapi juga bisa dapet skillnya. Yes, betul. Betul sekali. Lengkap banget. Jadi kalau kita belajar di Pramuka, ya secara dasar ya organisasi sama seperti organisasi pada umumnya kan. Ya. Kalau Retno sendiri belajar apa di Pramuka Unesa? Alhamdulillah sih Kak, kalau di Pramuka Unesa ini ya kayak, wah ternyata aku juga bisa ngembangin skillku gitu loh Kak. Oke. Jadi banyak kan yang bisa dipelajari kan, Iya. secara organisasi, secara skill, pendidikan survival kan. Pramuka basisnya kan ya survival lah ya, survival seperti mungkin kalau di organisasi di tingkat kita di perguruan tinggi mungkin ya kayak di Mapala, kayak Menwa, jadi gabungan malah kita ya. Di sebelahnya dapat, survivalnya dapat, organisasi seperti BEM-nya dapat, Ika Bung Pramuka Unesa belum masih sudah promosi. Gak apa-apa ya, sekalian ini promosi nih.
Oh ya, kira-kira selama kakak berkegiatan di Pramuka Unesa nih, hal yang paling berkesan buat Kak Robi apa nih? Oke, yang paling berkesan adalah naik penanggungan. Naik penanggungan nih, teman-teman. Saya dulu walaupun pramuka, saya ikut pramuka sejak kecil ya sebenarnya, sejak siaga, penggalang, SD, SMP, SMA ikut pramuka, tapi nggak pernah naik gunung. Jadi nggak pernah naik gunung gitu, beneran. Jadi pramuka tapi nggak pernah naik gunung. Pramuka apaan itu? Nggak tahu. Tapi yang lainnya dapat kan, makanya nggak. Pramuka nggak hanya identik dengan gunung tadi itu karakter kan. Tapi di Pramuka Unesa hal yang pertama kali saya dapatkan naik gunung. Jadi ketika apa namanya open recruitment masuk di awal langsung disuguhkan dengan kegiatan yang menurut saya apa ya pertama kali yang saya rasakan naik gunung tadi, dan itu sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan ya. Kita bisa melihat alam dan sekitarnya, kita bisa belajar di alam, kita bisa mengetahui bagaimana alam yang sebenarnya, pegunungan dan sebagainya. Itu first impression yang luar biasa terhadap Pramuka Unesa, dan tentunya setelah itu banyak lagi rentetan kegiatannya. Ya enggak, jangan di spoiler lah, nanti ikut Pramuka Unesa itu semua. Biar ngerasain dulu rasanya seperti Kak Robi ya? Iya, yang jelas seru lah, seru banget. Kalau pas itu ya apa ini di Pramuka Unesa yang bisa? Sama sih Kak, saat naik penanggungan dulu Kak, kan kayak wow, ternyata untuk gabung ke Pramuka Unesa tuh nggak main-main gitu loh Kak, gitu effort. Dan ternyata saat sampai di puncak tuh rasanya, Masya Allah. Ayo ikutan buruan, ikutan pramuka biar bisa ngerasain gimana senengnya puncak bersama teman-teman. Dan di sana pun kita masih akan belajar banyak hal ya Kak ya. Betul. Terus ngomong-ngomong ini, ada nggak tokoh atau seseorang yang menginspirasi Kak Robi untuk gabung di pramuka? Kalau tokoh menginspirasi gabung di pramuka kayaknya nggak ada, karena ya suka aja. Pramuka udah suka, ngapain ada alasan lain kan gitu kan. Untuk suka, untuk menjadi tak butuh alasannya. Ya kalau dibicara tentang tokoh orang yang memotivasi saya ikut gabung pramuka ya dua orang yang mungkin sangat berpengaruh di pramuka itu sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan Bapak Pandu Dunia, siapa ya. Bapak Bayu Powell Bapak ya. Powell, dan juga Bapak Pramuka Indonesia, siapa? Bapak Hamengkubuwono 9. Kenapa? Karena yang pertama yang Baden Powell dulu ya. Baden Powell itu orang yang sangat cerdas, orang yang sangat hebat sekali, karena dia bisa membuat sebuah perkumpulan anak muda, sebuah wadah untuk membangun karakter. Waktu itu kan perang ya ceritanya. Waktu itu kan perang dunia pertama, perang dunia kedua, di mana Inggris waktu itu ya sedang runtuh secara moral anak-anak mudanya, secara moral orang dewasanya, karena perang kan waktu itu. Jadi kan nggak bisa kita bayangkan perang ya seperti itulah kacaunya. Dan Baden Powell itu kan mantan panglima perang kan, TNI lah, TNI-nya Inggris lah seperti itu. Dan dia ditugaskan oleh Ratu Elizabeth untuk bagaimana caranya pokoknya kamu meningkatkan moralitas anak-anak muda, karena pada waktu itu hancur anak-anak muda. Iya. Sedangkan negara itu butuh anak muda untuk menopang negara itu sendiri. Ya siapa lagi kalau bukan anak muda? Kalau orang tua habis dia di medan perang kan. Nah siapa lagi penggantinya nanti yang menggantikan mereka di medan perang? Ya anak muda. Tapi Baden Powell waktu itu kan tidak serta-merta langsung ngajari perang pakai senjata, enggak ya. Tapi dimulai dari pendidikan karakternya, moralnya. Makanya dari itu dia ngajak kemah kan di Tonsy Island kan, dan itu menjadi cikal bakalnya pramuka hingga sekarang. Jadi pramuka sejarahnya itu luar biasa, dan sebenarnya sangat bersinambung dengan ya kita di Indonesia. Kita ada Pancasila, kita ada bela negara, dan itu ya itu adalah lanjutan dari pandu atau skot itu sendiri di internasional ya. Yang kedua sebenarnya tadi Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono kan. Hamengkubuwono juga orang yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, karena kepemimpinannya beliau kan dulu kan sudah masuk nih Baden Powell, Scout Pandu ya di Indonesia. Sebelum pramuka kan sudah ada pandu ya di Indonesia ya. Nah pandu ini sama Hamengkubuwono disatukan. Jadi istilahnya beliau itu orang yang bisa menyatukan semua perbedaan. Pandu
disatukan menjadi pramuka. Sekarang kita coba analogikannya. Pandu itu sama kayak pramuka UNESA lah. Iya. Ada pramuka UNESA, ada pramuka misalnya ITS, ada pramuka kampus UPN, ada pramuka mungkin di SMA 10 dan sebagainya. Nah itu dilebur jadi satu pramuka Indonesia gitu. Sekarang siapa yang mau mengorbankan organisasinya untuk dilebur jadi satu? Mau nggak misalkan pramuka Indonesia dibubarin terus dijadiin pramuka apa Indonesia gitu? Mau nggak ya? Terus kayak ada mungkin gitu. Mikir kan ya, tapi karena inisiasi, karena kewibawaan, karena pikiran yang luar biasa dari Hamengkubuwono, dia itu bisa mempersatukan semua pemimpin Pandu pada waktu itu. Dan akhirnya bergabung jadi satu namanya Pramuka, Raja Muda Karna, yang pada waktu itu sebenarnya Pandu-Pandu, ada Pandu Pak Finder, ada Pandu apa waktu itu kan. Tapi karena Hamengkubuwono lah semuanya melebur menjadi satu yang sampai saat ini sudah 70 berapa sekarang? Tahun berapa sekarang? 62 sampai 78 lah kemerdekaan ya. Iya. 62 tahun pramuka bisa berdiri gak sekarang ya sebenarnya karena Hamengkubuwono itu dan itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya bagaimana seorang pemimpin itu ya berwibawa, bijak dan memiliki pandangan yang luas. Emang keren ya pramuka ini tuh ya Kak. Keren banget. Emang boleh sekeren ini pramuka. Iya. Kalian rugi nggak? Filosofinya itu tinggi banget pramuka. Nah. Kira-kira nih Kak Robi ini pernah nggak ngerasain cinlok? Cinlok. Barangkali. Cinlok. Cinta lokasi. Iya, benar. Ya, siapa sih yang sebatas patok tenda itu ya? Lagunya kan bener lagunya aku lupa. Sebatas patok tenda terbongkar sayonara cinta. Sweet itu Iya. Ya, dulu kebetulan saya itu sejak siaga, penggalan, penegak sampai sekarang Pandika itu alhamdulillah diberi umur yang pas dalam artinya kegiatan pramuka itu event besar kayak misalnya Paimuna Nasional, Jambore Nasional, mungkin Paimuna Daerah dan sebagainya itu kan event-event yang dilaksanakan biasanya 5 tahunan sekali gitu kan ya. Nah kebetulan saya itu umurnya pas gitu, pas siaga waktu itu ranting sih, di ranting ada kegiatan kayak pesta siaga kan terus waktu penggalang pas waktu itu ada Jambore Nasional, saya ikut Jambore Nasional, terus di penegak ada Raimuna Daerah, waktu itu ikut Raimuna Daerah, terus waktu Pandega juga ada Raimuna Nasional. Ini pas itu ada kegiatan-kegiatan. Ya setiap kegiatan ya pasti ketemu banyak orang ya kan, pasti ketemu banyak orang, ketemu nol, mungkin ketemu teman-teman yang lain. Ya ada rasa ya kadang kan harus cocok lah seperti itu, kayak udah kegiatan bareng, misalkan kegiatan apa penjelajahan bareng kan gitu kan, saling tolong menolong kan gitu, ada rasa pingin menolong seterusnya. Pingin memimpin. Ada benih-benih kan, benar kali. Tapi kadang ya itu tadi kan sebatas patok tenda ya, tenda terbongkar saya naran gitu. Nggak apa-apa sih Kak. Nggak apa-apa lah. Kaum netra itu nggak apa-apa, cepet semangat kayak lambang pramuka kan ya. Tapi saya tuh tipe orang yang setia. Ayo Rek, dicatat ini namanya Kak Hitungan Robi. ada. Enggak ya. Dalam artian setianya ini, kebetulan saya itu setia di pramuka toktil. Jadi saya mengorbankan hampir semua organisasi yang berpotensi bagi saya untuk saya hanya bisa fokus ke pramuka. Kayak misalnya di himpunan dulu waktu kuliah, ya di himpunan saya diajari himpunan, bahkan ditawari ketua hima, wakil ketua hima gitu. Ya saya nggak mau karena ya saya intinya di pramuka gitu. Terus pun di pramuka ya saya waktu kuliah juga pengen BEM, waktu itu juga ikut BEM gitu. Ya enggak gitu. Terus UKM yang lain pun juga saya nggak ikut sama sekali karena emang ya kecintaan saya, kesenangan saya terhadap pramuka yang merupakan wadah pendidikan karakter dan mungkin satu-satunya organisasi yang menanamkan pendidikan karakter yang sangat tinggi gitu. Dan saya sangat senang, sangat mencintai pramuka hingga lahir batin saya gitu. Akhirnya organisasi lain yang
ingin mengajak saya, merekrut saya, ya saya tolak mentah-mentah. Kak, sombong Aja. amat. Berapa aja sombong amat kan gitu. Ya, seperti itulah. Jadi setia hingga sekarang tidak menduakan pramuka. Emang si paling setia Kak Robin. Ya, paling setia. Ini Setiap tanda hubungan ada. disematkan ini, tanda setia. Tanda setia. Jatuh ke Kak Robin. Waduh. Oh iya, Kak Robin ini kan sibuk ya di PKT dunia, terus jadi anggota pramuka, katanya juga sempat ikut juga ya Kak ya? Atau Enggak, belum. nolak ya? Nolak lah dia, nolak kan. Jadi ini kesibukannya dulu di anggota pramuka Unesa dan di KD jadi ketua ya Kak? Kalau dulu kan belum jadi DKD, tapi belum jadi ketua kan. Saya gabung di DKD itu 2017. Oh. Jadi semester berapa ya? Saya angkatan 2016. 16 kan berarti semester 1 kan Desemberan ya, semester 2. Jadi semester 2 itu saya mulai gabung DKD. Dan saat itu sampai sekarang, sampai kemarin, jadi kurang lebih ya 7 tahun di DKD saya. Di Pramuka Unesa ya 7 tahun juga sampai sekarang. Seperti itu. Emang keren nih Kak Robin. Kira-kira lika-liku apa saja nih yang telah Kak Robin lewati nih dan bagaimana cara Kak Robin mengatasinya? Kalau lika-liku ya namanya organisasi ya. Sebaik apapun itu organisasi termasuk pramuka, tentu saja banyak rintangan, banyak sebuah hal yang harus dihadapi ya. Entah itu hal yang negatif atau mungkin tantangan untuk bisa mengubah kita. Ya kalau lika-liku sangat banyak sekali. Bahkan ini cerita yang bukan bermaksud saya ya hanya untuk cerita saja dan untuk memotivasi. Dulu saya itu nggak diizinkan gabung DKD sama Pramuka Unesa. Kenapa nih? Kenapa nih? Ya karena masih anggota baru. Saya masih semester 2 kan waktu itu. Semester kan masih semester 1 naik semester 2 ya kan. Sementara itu 2017 awal waktu liburan semester 1 ke semester 2 ada rekrutmen DKD. Nah, ya salah satu DKD kan pramuka kan wajib menempuh pendidikan di Gurus Depan. Nah, termasuk DKD kan juga wajib menempuh pendidikan di Gurus Depan. Artinya adalah aktif di Gurus Depan. Nah, waktu itu saya masih semester 1. Jadi yang nggak dibolehin sama Pramuka Unesa. Kamu masih semester 1 masih baru pelantikan kemarin kok mau gabung DKD, nggak boleh gitu kan. Terus ya udah saya ya karena rasa semangat saya, rasa motivasi saya, rasa keinginan saya untuk belajar itu kan prinsip saya jangan pernah dibatasi, jangan pernah membatasi keinginan untuk seorang belajar. Walaupun mungkin saya salah waktu itu, salahnya adalah ya peraturan sudah maksudnya sudah ketetapan dari Gurus Depan Pramuka Unesa tak terabas saya kan juga memang nggak boleh. Tapi waktu itu kan juga tidak asal terus ambil daftar kan gitu, enggak. Saya melewati banyak sekali proses pada waktu itu ketika mendaftar DKD. Saya disidang sama KDR, sama PA, sama ketua Dewan Racana, sama Pemangku Adat, saya disidang. Terus ngadep ke pembina juga, akhirnya menjelaskan secara baik, secara santun. Itu pendidikan karakter kita tidak hanya bersikeras akan keinginan kita, maksudnya kita tidak ego dengan keinginan kita, tapi kita bagaimana bisa menjelaskan ego kita agar bisa diterima oleh orang lain sehingga orang lain itu memahami apa yang kita maksud. Ya niat saya pada waktu itu saya masih ingat menjelaskan tentang ini kesempatan itu tidak muncul 2 kali ya kan, sehingga ketika ada kesempatan ya udah itu harus kita ambil. Ketika mungkin saya waktu itu tidak mendaftar di DKD, belum tentu tahun depannya ada rekrutmen DKD lagi, iya kan? Iya sih benar. Dan mungkin belum tentu tahun depannya ketika saya diperbolehkan mendaftar karena sudah aktif, ternyata saya mungkin berhalangan karena ada kegiatan yang lain. Jadi kan, nah, sehingga ketika ada kesempatan waktu itu saya bisa, saya mampu, saya ingin, ya sudah kita berusaha sekuat tenaga. Dan akhirnya ya pembina merestui, kemudian KDRPA juga merestui dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Dan saya juga ya sekeras mungkin, berusaha mungkin ya untuk menjalani proses-proses yang ada seperti itu. Jadi salah satu lika-likunya itu. Kalau lika-liku yang lainnya banyak gitu. Lika-liku yang lainnya ya banyak. Ketika di DKD, Dewan Kerja Daerah, yang namanya tingkatannya daerah ya
namanya kita di semakin tinggi kan angin semakin kuat. Iya. Angin semakin kuat sehingga goyangannya juga semakin goyang gitu. Goyang dangdut. Yang dangdut nggak tuh? Iya, sehingga harus sabar, harus mental kuat, harus mental baja. Tapi akhirnya bermanfaat hingga sekarang. Maka hingga sekarang pramuka itu benar-benar menjadi sebuah solusi bagi saya, sebuah solusi bagaimana kita memposisikan diri di masyarakat, di kehidupan kita. Kita berteman, kita berkarakter, kita bisa dipercaya orang. Nah, ini sudah di-spill ya sama Kak Robi. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pramuka ya Kak ya. Apalagi untuk membangun pendidikan karakter nih. Penting banget bagi kita sebagai pemuda bangsa kan ya. Nah, ini udah banyak sekali kita ngobrol, kita sharing-sharing bersama Kak Robi. Mungkin sebelum kita akhiri podcast pada malam hari ini. Oh, udah berakhir ini? Iya. Kamu mau pengen cerita pada hari ini? Emang Robi mau cerita apa nih? Cerita banyak, kamu Mungkin pengen tahu apa barangkali- deh? Monggo Kak Robi ceritakan apa aja spesial untuk malam ini untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku di rumah maupun dimanapun berada. Boleh Kak? Cerita apa? Pengen apa? Kamu pengen apa? Coba apa ya Kak ya? Kamu Cerita- kepo tentang apa? Aku lebih kepo ke itu sih, kisah-kisah Kak Robi saat berjuang di pramuka. Misal mungkin saat ikut GAB atau apa gitu. Oke. Kisah ketika perjuangan, ini spesial kemerdekaan juga ya, perjuangan. Ini temanya kemerdekaan ya. Kemerdekaan ya, temanya kemerdekaan perjuangan. Ya di Pramuka Unesa tadi ya, perjuangan pertama saya pertama kali menapaki dunia pramuka di perguruan tinggi, di perkuliahan tadi ketika mendaftar di DKD itu sebuah hal yang sangat berat sekali, harus masih anak kemarin sore mendaftar istilahnya pengurus di daerah dan harus menghadapi ketuanya sendiri ya kan, sama istilahnya dewan kehormatannya kan, ada dan juga pembinanya. Jangan melawan kan, melawan berarti beradu ya, tapi melawan dalam artian kita mencoba berargumentasi yang gitu. Dan juga yang selanjutnya ya ketika di DKD-nya itu sendiri, di DKD-nya itu sendiri tadi saya sampaikan ya, semakin kita tinggi kan semakin goyangnya semakin kuat. Yang jelas perjuangan menurut saya yang sampai sekarang terasa adalah bagaimana kita manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat kerasa banget. Bahkan saya itu ada hal yang menyesal bagi saya, Jadi pramuka itu nggak hanya APE toh. Ya, menyesalnya adalah saya itu saking tadi cintanya, loyalnya, setianya terhadap pramuka, saya itu kehilangan masa-masa mahasiswa. Emang kadang cinta itu menyakitkan. Cinta itu Kak, ya? menyakitkan, iya. Kadang memang harus ada yang dikorbankan. Iya. Sehingga tadi itu saya menolak himpunan, saya menolak diajak ini, jadi itu akhirnya kan kadang ya orang-orang kadang ilfil saya, apaan sih kalau itu sok sibuk kan gitu kan. Sok sibuk bagi apa kuliah hanya apa kupu-kupu kuliah pulang tapi pulangnya ke sanggar nggak pernah pulang ke kos, nggak pernah pulang ke rumah. Sampai nyamannya ya Kak. Iya, ke sanggar di Gudeg, sanggar di DKD, di daerah juga kuliah pulangnya ke sanggar kegiatan kan gitu. Ya salah satu tantangan terberat saya adalah manajemen waktu. Bagaimana tidak ketika saya di Pramuka Unesa dengan secara normal kita kan juga Pramuka Unesa banyak kegiatan ya, ada kegiatan pelantikan, mungkin ada kegiatan pelatihan pimpinan, ada kegiatan harian seperti pengolahan sanggar, mungkin ada latihan rutin dan sebagainya, yang mana itu juga kita harus ikuti sebagai bentuk kita meningkatkan kapasitas diri kita. Selain itu kita punya tanggung jawab di daerah tadi. Saya punya tanggung jawab di daerah yang membawai 38 cabang kan. Di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. Ya kita hitung aja, misalkan satu Warcap, satu kabupaten kota itu punya satu kegiatan. Berarti ada berapa kegiatan? Banyak lebih dari 38 Jadi, 40-an itu. misalkan se-Jawa Timur ada 38, ya kan? Satu Warcap buat satu kegiatan, berarti ada 38 kegiatan. Oke, 38 kegiatan. Anggap aja satu tahun satu Warcap buat satu kegiatan. Berarti satu tahun ada 38 kegiatan. Ya.
1 tahun ada berapa minggu? Oh, berapa ya? 4 kali 12, berarti kan 1 bulan 4. Iya, sekitar 48, ya kan? Berarti ada 48 minggu. Ya udah kita bagi misalkan satu kuartal kan kalau kegiatan pramuka pasti di weekend kan rata-rata kita jarang kegiatan di hari efektif kan. Soalnya kan kadang ya sekolah, ya kuliah, ya kerja dan sebagainya. Sehingga kita yang kegiatan di akhir pekan di weekend. Ya udah misalkan kita ambil aja satu kuartal kegiatan di weekend. Berarti sudah ambil berapa nih? Kita 1 tahun ada 48 minggu. Iya. Kegiatannya 38. Iya. Tapi sisa berapa minggu? Masih sisa sekitar 10. iya 10-an minggu ya. 10 minggu kan berarti, Ya. 10 hari minggu kan misalnya gitu. Iya, Adi. Ya kan? Lah, kira-kira satu kuartal itu satu kegiatan apa berapa kegiatan? Beberapa gitu ya. Kamu dari mana? Teman? Aku dari Blitar sih, Kak. Blitar banyak kegiatannya, Blitar tuh aktif loh. Pernah ikut kegiatan Blitar? Pernah sih, Kak. Tapi Oh. aku kalau di kegiatan kuartalnya tuh Belum iya, pernah ya. belum. Banyak, jadi ya katakanlah satu kuartal itu bisa 2 atau 3 kegiatan 1 tahun minimal banget itu. Ya udah, kalau misalkan kita di daerah, kita dimintai menjadi narasumber, menjadi pemateri, atau mungkin sekadar kita datang menghadiri undangan, ya kan? Artinya hari Minggu kita, hari Minggu saya itu sudah habis. Iya kan? Iya. Sudah habis kan? Kalau satu kuartal aja membuat satu kegiatan ada 38 minggu dalam 38 kegiatan, 38 hari Minggu yang harus saya menghadiri kuartal kan? Ya kan? Nah, apakah satu kuartal membuat satu kegiatan? Enggak. Satu kuartal lebih dari 2 kegiatan dan normalnya biasanya 3 kegiatan minimal. Apakah saya hanya mengurusi kegiatan cabang, hanya mendatangi? Enggak, saya kan di daerah juga punya kewajiban menyelenggarakan kegiatan. Ada mungkin paimuna daerah, ada mungkin kegiatan prestasi daerah yang tingkatannya adalah daerah kan. Daerah otomatis pesertanya jauh lebih banyak kan. Paling nggak sekitar minimal 1000 kita kegiatan di daerah kalau pesertanya. Nah, itu persiapannya kira-kira berapa minggu, berapa bulan kan gitu. Iya, habiskan di Iya, pramuka ini ternyata. Dan belum lagi kegiatan di gugus depan, ya kan? Belum lagi mungkin kita nggak hanya menghadiri kegiatan cabang, kita juga kadang di gugus depan ada yang minta misalkan Racana, teman-teman Racana di Surabaya misalkan minta ya ketika itu bersurat secara resmi, ketika itu ada isinya ya kita hadir kan gitu. Kita mencoba untuk hadir di setiap kegiatan teman-teman Pramuka untuk beri motivasi semangat dan materi yang gitu. Artinya adalah itu kesibukan saya gitu, sehingga ketika ada orang yang ilfil terhadap saya, sok sipulun, sini tak jelasin ini. Sibuk beneran guys ini guys. Ya karena udah habis, belum lagi kuliah. Terus kuliahnya kapan? Ngerjain tugasnya kapan? Iya, Kak. Gimana sih Kak Rosini bisa manage waktunya gitu loh, padahal sesibuk itu. Ya mak. Nah itu ya salah satu lika-liku yang terbesar bagi saya dan hingga sekarang itu adalah bagaimana kita manajemen waktu dengan sesibuk apapun. Setiap manusia itu sudah pasti dan sudah tetap hanya memiliki 24 jam gitu. Ya bagaimana kita mengatur 24 jam itu agar bisa efektif, bisa efisien tentunya ya kita memilih skala prioritas, skala prioritas mana yang harus kita dulukan, mana yang harus kita kerjakan lebih awal atau mana yang harus kita segerakan untuk deadline kan gitu. Dan juga bagaimana kita mengatur kehidupan pribadi. Nah, ini sulit ini kan. Karena kita juga butuh healing ya. Zaman sekarang kan mental health kan gitu. Mental health kan harus mental health gitu. Kan harus work life balance kan gitu kan. Harus seimbang ketika kita organisasi, ketika kita mungkin kehidupan sehari-hari, kapan kita jajannya, kapan kita nongkrongnya. Sehingga ketika kita memang sudah komitmen aktif di organisasi pramuka mungkin atau saking cintanya saya pramuka ya memang itu ada hal yang dikorbankan ya nongkrongnya akhirnya saya mengorbankan waktu nongkrong saya mengorbankan waktu tidur saya mungkin normalnya orang 8 jam saya mungkin hanya 5 jam seperti itu. Jadi misalkan kita tidur jam 11 malam nanti bangun subuh dan kita sudah aktivitas lagi yang seperti itu. Jadi banyak yang kita korbankan itu lika-liku yang sampai saat ini saya jalankan dalam artian tidak hanya ketika organisasi loh, ketika kita sudah lulus kuliah, ketika kita sudah selesai organisasi, saya sudah selesai di DKD ya, saya sudah selesai di kuliah. Ternyata di dunia kerja
itu sama aja guys. Lebih sibuk gak sih kak? Iya, lebih sibuk, kadang lembur lah, kadang ngerjain apa lah, sama aja sebenarnya. Jika ketika kita nggak terbiasa terhadap manajemen waktu, itu sama aja gitu loh. Jadi sama aja kita amburadul dengan segala kesibukan kita. Jadi ketika kita ke organisasi, manajemen waktu itu sangat berharga bagi saya. Dan juga yang paling penting ini mungkin ya, kalau cerita lanjutnya ke panjang mungkin. Ini sudah berapa menit nih? Berapa jam nih? Berapa jam kira? Berapa jam ini? 30. Apa? 30. Oh, 30. 1 jam juga gak apa-apa ini sama Kak Robin. Nanti ini part 2 gitu loh. Boleh. Nanti kalau banyak yang like, banyak yang view-nya, nanti kita lanjut part 2 gitu ya. Boleh. Makan ya. Kalau Boleh. kalau 500 view lah, 1000 view lah, ya, kita lanjut Amin. part 2. Sama Kak Robin. Nggak asik. Yang paling penting ini ya, masalah tadi kita karakter ya. Setelah kita milih karakter di organisasi, hal yang selanjutnya kita terjun di dunia nyata, kita kerja setelah kuliah dan sebagainya adalah kepercayaan. Kepercayaan. Jadi selain kita berkarakter, kita itu harus bisa dipercaya oleh orang lain. Dan pramuka itu punya domain di dua area itu, dan sangat besar dan sangat dominan. Ketika orang menyebutkan dia pramuka, pasti orang kan mindsetnya adalah dia bisa dipercaya, dia punya karakter. Dan saya ketika pertama kali masuk kerja, hal yang saya kenalkan adalah apa? Saya adalah ketua Dewan Kerja Daerah Pramuka Penegak Pandega tingkat Jawa Timur. Jadi langsung saya membranding diri saya bahwa saya itu pramuka, saya itu ketua tingkat Jawa Timur. Dan orang-orang ya langsung speechless gitu, kan? Pramuka tapi yo tingkat Jawa Timur kan gitu. Akhirnya di hari pertama saya langsung dipanggil Kak Robi gitu. Dan kakaknya. Dan berlanjutnya adalah semua, ya bukan berarti jelek ya, semua hal akhirnya dipercaya kepada saya. Itu mungkin bisa plus bisa minus ya, tinggal kita bagaimana manage. Tapi dalam artian hal yang pertama kali kepercayaan itu sudah saya dapatkan pertama kali gitu. Orang sudah percaya saya ketika melakukan sesuatu, wis karo dia lah, terus percaya aku mesti selesai karena saya pramuka. Dan itu adalah sebuah hal yang apa istilahnya? Menguntungkan. Iya, menguntungkan apa bahasa sekarang privilege. Oh iya. Privilege orang pramuka adalah kita harus bangga terhadap nama pramuka yang melekat di diri kita. Dengerin. Kita harus bangga terhadap nama pramuka yang melekat di diri kita. Ketika kita lulus kuliah, ketika kita bekerja, jangan malu ketika kita menyebut saya pramuka, saya anak pramuka, saya aktif di pramuka. Dan itu yang saya lakukan pertama kali perkenalan di teman-teman, saya pramuka. Dan seterusnya sampai sekarang saya selalu dipercaya untuk melakukan banyak hal gitu. Dalam artian ya bukan kok malah melimpahkan pekerjaan ke kita ya, bukan ya, tapi kalau kita bisa manage ya kita tetap bisa menolak. Kalau bukan job desk-nya kita menolak, tapi untuk meraih kepercayaan itu kan satu hal banget. Dan ketika kita sudah dipercaya, maka secara mungkin karir, secara kita keberlanjutan lingkungan kerja itu akan mulus gitu. Akhirnya ya udah, kalau ada apa-apa, wis karo biaya MC, wis karo biaya lagi nge-MC, tapi saya senang karena saya terbiasa nge-MC, saya terbiasa di hadapan umum, saya terbiasa mengisi materi, ya presentasi karo biaya lah, presentasi gitu. Akhirnya semua dipercayakan kepada saya, dan saya ya karena saya pramuka juga saya bisa mengakomodir permintaan dari teman-teman kerja saya. Bukan kok dimanfaatkan ya, tapi lebih ke kita untuk diri kita sendiri. Akhirnya ketika saya percaya ya karir saya alhamdulillah mulus gitu loh, ya enak gitu loh. Ketika saya minta, Pak ini saya butuh ini gitu. Oh iya mas, yang ini diajukan dan beli misalkan gitu. Misalkan saya desain grafis kan, saya butuh misalkan akun Adobe, saya butuh akun Adobe untuk gambar bajakan dan sebagainya. Ya udah mas, gambar aja beli. Akhirnya ya itu yang saya dapatkan, timbal balik yang kita dapatkan atas kepercayaan kita juga. Ya apa yang kita inginkan, ya orang lain percaya karena kita bertanggung jawab juga kan. Terus mesti Robby minta, ya pasti itu bertanggung jawab gitu, nggak mungkin disalahgunakan yang lain misalkan seperti itu. Nah itu yang sangat kita harus bangga terhadap pramuka, dan salah satunya saya dapatkan di Pramuka Unesa.
Jadi luar biasa pramuka. Kalian harus kan. Harus dicatat ini. Harus catat ya, catat. Pramuka itu emang sekarang itu juga ya. Kalian nggak boleh kayak berpikir apa sih pramuka itu. Kalau kalian ingin tahu seberapa pentingnya pramuka, seberapa asiknya pramuka, ayo gabung. Kalian itu jangan mengejek sebelum kalian merasakannya, kayak ya. Don't judge book by its cover kan. Nah itu perlu Tapi dicatat. saya sebagai orang desain itu nangis. Padahal orang desain itu buat cover itu mikir, tapi orang lain don't judge a book by its cover. Saya itu desain tuh mikir, gila, tapi jangan menilai hasil karya saya gitu. Ya, berdasar kayaknya berdasar Oh, desain ya. Ya intinya lah, jangan judge lebih dulu apa yang kita tidak tahu dalamnya. Kira-kira ada pesan apa nih buat saya atau teman-teman dan saudaraku sebagai anggota pramuka dan saudaraku yang calon anggota pramuka Onisa nantinya? Oke, pesan saya adalah pramuka adalah wadah pendidikan karakter yang sangat mahal ketika itu diuangkan. Bahkan saya sudah pernah membuktikan sendiri pelatihan yang pernah saya ikuti di luar sana itu harganya jutaan. Dan di pramuka itu gratis, dan orangnya narasumbernya sama. Orang pramuka yang ngisi saya di pelatihan yang di luar bayar itu. Sehingga kita harus bangga terhadap pramuka dan kita harus belajar banyak terhadap nilai-nilai gerakan pramuka, filosofisnya dan karakter pramuka. Pesan terakhir untuk saudaraku yang di sana, Kak Robi. Untuk teman-teman saudaraku yang menonton, apa nih Kak? Ayo gabung Pramuka Unesa dan jadilah saudara bakti kami. Kami siap menjadi saudara bakti. Baktimu. Oke Kak Robi, terima kasih banyak sudah gabung bersama Bintai, bincang santai bersama Pramunesa. Oke, semoga Kak Robi sukses selalu dan bisa Amin. menginspirasi kita dimanapun Kak Robi berada. Amin. Oke saudaraku, jangan lupa terus ikuti episode menarik dari Bintai, bincang santai bersama Pramunesa. Ayo, jangan lupa follow dan subscribe ya. Sekian dari saya dan Kak Robi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Prok 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 prok. Prok, prok. Bye bye.